Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Beliana Sukmawati dari kelas 4D Perbankan Syariah dengan NIM 205231137. Nah, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Makro. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan atau sangat kurang. Tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Dan yang keempat, neraca pembayaran nasional. Jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter ekspansif atau easy money policy. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah guna menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tujuannya adalah untuk menanggulangi kelusuan ekonomi yang terjadi. Karena itu, kebijakan moneter ekspansif ini dilaksanakan pada saat terjadi depresi ekonomi atau deflasi atau kenaikan nilai mata uang. Kebijakan moneter kontraktif atau tight money policy. Kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy adalah kebijakan moneter yang bertujuan. Kebijakan ini dilakukan antara lain dengan mengurangi jumlah uang beredar atau disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Instrumen kebijakan moneter. 1. Kebijakan operasi pasar terbuka atau open market operation. Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengurangi atau menambahkan jumlah uang yang sedang beredar di masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau bisa juga dengan membeli surat berharga yang ada dalam pasar modal. Contoh dari kebijakan ini adalah ketika Bank Indonesia melelang sertifikatnya atau bisa juga membeli atau menarik surat-surat berharga yang beredar di pasar modal. Yang kedua, kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto adalah suatu kebijakan di mana terjadi pengangguran dan penambahan jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara mengubah diskonto yang dimiliki oleh bank umum. Apabila pada suatu kondisi di mana bank sentral telah memperhitungkan bahwasannya jumlah uang yang beredar telah mencapai atau melebihi kebutuhan, termasuk gejala inflasi, maka bank sentral secara otomatis akan mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan hal ini, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat sedikit demi sedikit akan berkurang. Biasanya banyak orang yang berkeinginan untuk menabungkan uangnya. Yang ketiga yaitu kebijakan cadangan kas. Kebijakan ini berhubungan dengan kas ratio, di mana bank sentral memiliki wewenang untuk membuat peraturan, yakni dalam menaikkan ataupun menurunkan cadangan kas atau yang sering kita sebut dengan kas ratio. Bank umum dalam keadaan ini akan menerima uang dari para nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan jenis tabungan lainnya. Instrumen kebijakan moneter. Kebijakan kredit ketat. Sesuai dengan namanya yang mengandung unsur ketat, maka kebijakan yang satu ini berhubungan dengan pengawasan terhadap jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dengan adanya kebijakan, diharapkan perekonomian mampu membaca situasi dengan baik dan mencari sebuah pemecahan masalah ketika kita hidup bersama. Kredit ini diberikan bank umum dengan beberapa syarat, yakni karakter, kapasitas, jaminan, kapital, dan kondisi perekonomian.
Langkah ini sangat tepat diambil ketika terjadi inflasi di daerah tersebut. Contohnya, ketika peredaran uang di masyarakat tidak merata dan sering menjadi fluktuatif, maka bank sentral akan menerapkan sistem pajak kredit ketat agar tidak ada satupun pihak yang menyelewengkan uang yang ada. Kebijakan dorongan moral. Kebijakan atau tindakan yang satu ini berbeda dengan yang lainnya, karena dalam upayanya menstabilkan jumlah uang yang beredar, baik untuk menurunkan dan menaikkan jumlah uang tersebut. Cara atau tindakan yang ditempuh oleh kebijakan ini adalah dengan pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku ekonomi lainnya. Kita lanjut ke kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan perekonomian dengan perubahan pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Instrumen utama yang digunakan dalam kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah atau belanja negara dan pajak. Pajak merupakan instrumen fiskal yang digunakan untuk membiayai bangunan. Nah, kita akan membahas tentang tujuan kebijakan fiskal, yaitu yang pertama, meningkatkan potensi SDM dan menurunkan angka pengangguran. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Yang ketiga, memacu pertumbuhan ekonomi negara. Dan yang keempat, mendorong laju investasi. Di sini juga ada jenis kebijakan fiskal, yaitu yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan fiskal ketika pemerintah memperbanyak uang beredar atau penawaran uang di dalam perekonomian menggunakan alat penganggaran baik melalui peningkatan pengeluaran atau pengurangan pajak, yang mana keduanya dapat mendorong meningkatkan jumlah uang yang dapat dipergunakan dalam perekonomian. Kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif adalah suatu bentuk kebijakan fiskal yang melibatkan kenaikan pajak, pengurangan pengeluaran pemerintah, atau kombinasi keduanya. Kebijakan satu ini memiliki tujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat atau memperlambat pertumbuhan ekonomi sekaligus membasmi inflasi yang mungkin terjadi di suatu negara. Instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama adalah pajak. Poin pertama instrumen kebijakan fiskal adalah pajak dari seluruh sektor domestik dan luar negeri. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaan, sampai peniadaan. Yang kedua, pengelolaan anggaran. Penerimaan dan pengeluaran dengan perpajakan dan pinjaman adalah paket yang tidak bisa terpisahkan. Dalam penjelasan Alvin Hassen, untuk menciptakan anggaran yang berimbang diperlukan resep. Jika terjadi depresi ditempuh anggaran defisit, dan jika terjadi inflasi ditempuh anggaran belanja surplus. Obligasi publik. Obligasi publik dalam instrumen kebijakan fiskal ada penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara sebagai investasi. Contohnya surat berharga negara atau SBN retail. Perbedaan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yaitu yang pertama, dasar perbandingan. Pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian dengan perubahan pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Sifat kebijakan fiskal berubah setiap tahunnya. Jika kebijakan moneter, perubahan pada kebijakan moneter tergantung pada status ekonomi bangsa. Berhubungan dengan jika kebijakan fiskal, pendapatan dan pengelolaan negara, jika kebijakan moneter, bank dan kontrol kredit. Berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi. Instrumen kebijakan, tarif, pajak dan pengeluaran pemerintah, suku bunga dan rasio dan kredit. Pengaruh politik, kebijakan fiskal ya, kebijakan moneter tidak. Terima kasih.